Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1356. Kalian cukup tahu? Sebuah suara ringan masuk ke telinga ketiga orang itu, dan wajah ketiga orang itu langsung membeku, dan ketika mereka mengalihkan pandangan, mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan mereka. Itu adalah Yunzi. Yunzi. Melihat Yunzi, mata ketiga pria paruh baya itu membeku, dan ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka. Apakah kalian bertiga dikirim oleh 3 sekte dan 4 istana atau bajingan itu? Yunzi memandang ketiganya dan berteriak dengan dingin. HMPH, Yunzi, kamu bukan lagi Master Agung dari Sekte Alkimia, apalagi master yang tak terjangkau yang ditakuti oleh semua orang di dunia kuno. Melihat auramu, lukamu belum pulih, dan aku khawatir tidak banyak yang tersisa di tubuhmu. Kami telah melakukan layanan berjasa hari ini. Selama kami menangkapmu di depan raja, kami bertiga akan melakukannya pasti akan sangat dihargai oleh penguasa. Ketiga orang itu menatap Yunzi dengan kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Yunzi, telah direduksi menjadi keberadaan beberapa ikan dan udang kecil yang dapat menggertak sesuka hati. Yunzi menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. HMPH, berhenti bicara omong kosong dengannya, bawa saja dia. Seorang pria parubaya berkata dengan tidak sabar, dan segera dua lainnya mengangguk dan menyerang Yunzi. Aku, Yunzi, telah berada di dunia kuno sepanjang hidupku. Aku telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan aku telah menjadi penguasa satu generasi. Bahkan jika lukaku belum pulih, aku bukanlah sesuatu dari kalian bisa menggertak. Yunzi memandangi mereka bertiga, berteriak dengan ekspresi dingin di wajahnya, keagungan yang menakutkan merasuki tubuhnya. Boom! Tepat ketika mereka bertiga hendak menyentuh tubuh Yunzi, 2 lampu biru berkedip di mata Yunzi. Segera, sekelompok api biru yang menakutkan meletus dari tubuhnya. Kelompok api biru ini sangat kuat, menyapu seperti banjir yang menghancurkan tepian, dan langsung menelan mereka bertiga. Ah! Mereka bertiga mengeluarkan jeritan melengking yang tak tertandingi, dan terbakar habis oleh api biru dalam sekejap mata, menghilang dari dunia ini. Dan api biru di tubuh Yunzi menghilang, dan cahaya dingin bersinar di matanya. 3 orang yang baru saja mengumpulkan jiwa mereka, Feng Wuya, kamu benar-benar tidak menganggapku serius lagi. Yunzi tersenyum ringan. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa jauh kamu, seorang penjahat, telah tumbuh. Seperti yang dikatakan Yunzi, dia berdiri di depan gerbang teleportasi, mencubit sidik jari Xuanao dengan kedua tangan, membuka susunan teleportasi, dan gerbang teleportasi juga terbuka. Yunzi menoleh ke belakang, dan tatapan keengganan melintas di matanya. Nak, kamu harus pergi sendiri selama sisa perjalanan. Kuharap kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Setelah mengatakan ini, Yunzi langsung melangkah ke portal, menghilang di depan matanya, dan meninggalkan bumi. Pada saat yang sama, Daniel, yang awalnya berada di gubuk jerami di lembah, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengalihkan pandangannya, tetapi dia tidak menemukan sosok Yunzi. Mata peramal menyebar, dan dia tidak muncul di lembah. Mengapa lelaki tua ini pergi? Dia menghilang lagi. Daniel tercengang sejenak, matanya melihat sesuatu di atas meja di depannya, dan dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Ada 3 hal di atas meja, cincin yang sangat unik dan sederhana. Ada juga slip giok dan token hitam dengan karakter pembunuh berwarna merah darah di atasnya, mengungkapkan niat membunuh yang tak terbatas. Daniel pertama-tama mengeluarkan cincin itu dan melihatnya,
menebak apakah itu cincin penyimpanan. Apa slip giok ini? Daniel melihat slip giok dan mengambilnya. Ini adalah slip giok komunikasi, Anda memasukkan kekuatan ke dalam slip giok ini. Kata Longgan. Daniel langsung memasukkan kekuatan bintang ke dalam slip giok, dan segera slip giok itu memancarkan sinar, dan kemudian membentuk gambar dalam kehampaan, dan gambar ini adalah Yunzi. Orang tua. Daniel tidak bisa menahan diri untuk tertegun melihat gambar Yunzi. Nak, ketika kamu melihat gambar di Jade Slip of Communication yang aku tinggalkan, aku tidak lagi di bumi, aku menuju ke alam kuno. Gambar Yunzi berkata langsung. Tapi ekspresi Daniel berubah, dia tidak berharap Yunzi langsung pergi, bahkan tanpa menyapa, tanpa gerakan sama sekali. Karena urgensi masalah ini, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda. Orang-orang dari dunia kuno telah menemukan jejak saya. Saya harus pergi, jika tidak bumi dan Anda akan terpengaruh. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan baik-baik saja. Kamu bisa mengolah sendiri di bumi. Kamu bisa datang ke dunia kuno ketika kamu setidaknya memiliki kekuatan dari keadaan pengumpulan pil. Ingatlah untuk tidak masuk dunia sembarangan. Di antara dunia kuno. Gambar itu berlanjut. Aku meninggalkan beberapa barang untukmu. Cincin itu adalah tokenku, dan itu juga merupakan simbol dari penguasa sekte alkimia di dunia kuno. Kamu membawanya, dan itu akan membantumu di masa depan. Di atas ring, ada beberapa hal tentang kultivasi dan beberapa informasi tentang dunia kuno yang saya tinggalkan untuk Anda, serta semua pemahaman, pengalaman, dan keterampilan saya tentang alkimia. Saya malu dengan lelaki tua itu selama alkimia. Jangan khawatir, Pak Tua, aku tidak akan mempermalukanmu. Daniel cemberut. Ada juga token itu, yang disebut perintah pembunuhan tersembunyi, yang merupakan token perintah dari organisasi pembunuhan tersembunyi Huaxia. Faktanya, pembunuhan tersembunyi ini diam-diam dibentuk oleh saya selama bertahun-tahun, dan saya menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu. Sekarang dengan token ini, kamu bisa pergi ke Black Forest di selatan Cina. Markas Hidden Kill ada di sana. Dengan token ini, kamu bisa mengambil kembali Hidden Kill untuk kamu gunakan. Orang tua, aku bisa itu saja bisa kulakukan untukmu. Dan ibumu aman di sini. Aku sudah menyiapkan formasi perlindungan, dan orang luar tidak bisa masuk. Formula untuk membuka formasi dan kunci di dalamnya ada di ring. Kamu bisa masuk kapan saja. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Saya harap kita akan bertemu lagi di dunia kuno. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, gambar itu menghilang, dan slip batu giok itu juga hancur. Orang tua ini sangat kuat. Dia bahkan milik pembunuh tersembunyi. Aku tidak mengatakannya sebelumnya. Pria tampan yang membunuhku telah diburu oleh pembunuh tersembunyi sebelumnya. Ini benar-benar membanjiri kuil Raja Naga. Sebuah keluarga mengalahkan keluarga, tetapi pembunuhan tersembunyi ini akan diturunkan, sehingga akan menambah kekuatan yang kuat. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, Daniel mengenali pemilik cincin ini yang meneteskan darah, dan segera cincin itu diletakkan di tangannya, dan kesadaran Daniel memasuki cincin itu. Saya menemukan bahwa ada banyak batu roh di dalam cincin, serta berbagai ramuan langka, dan semua pengalaman alkimia dan keterampilan alkimia lelaki tua itu, termasuk beberapa kartu giok. Bab 1357. Ada catatan informasi tentang dunia kuno di plakat giok, tetapi ini hanya dapat diperiksa setelah Daniel memasuki dunia kuno, tetapi yang paling diperhatikan Daniel adalah tripod besar di atas ring.
Sebuah tripod hitam besar berdiri dengan 4 kaki. Seluruh tripod memiliki pola hitam dan misterius. Ada 4 kaki, sesuai dengan 4 lubang angin. Ada 4 penglihatan terukir pada 4 lubang angin ini. Mereka adalah 4 binatang besar di zaman kuno. Qinglong, Baihu, Suzaku, Xuanwu. Boom! Daniel langsung mengeluarkan tripod, dan ketika jatuh ke tanah, terdengar suara gemuruh, seluruh tanah runtuh, dan seluruh gubuk berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Sialan, ini sangat berat. Daniel juga terkejut, tripod itu beratnya setidaknya beberapa ribu kati. Berjalan mendekat, Daniel mengulurkan tangannya untuk membelai dinding tripod. Ada perasaan dingin di tulang, memancarkan suasana sederhana dan berat. Ada juga penutup kuali di atas kuali. Daniel memegang penutup kuali, tapi dia tidak memindahkannya saat menyebutkannya. Tiba-tiba, kekuatan tubuhnya meledak, dan dia segera membuka penutup kuali. Energi spiritual yang mengerikan meletus, seketika membuat orang merasa segar kembali. Wow, aura yang kuat! Daniel tampak takjub, 6 titik akupuntur utama di tubuhnya menghasilkan kekuatan yang melahap, menyedot semua energi spiritual di dalam kuali ke dalam tubuhnya, dan segera alam Daniel menuju kehancuran dampak puncak dunia virtual. Nak, jangan hisap, ini senjata suci, cepat kenali pemiliknya. Suara Longgan tiba-tiba terdengar. Halo? Daniel tampak tercengang sejenak, dia tahu pembagian senjata menjadi senjata roh, senjata harta karun, senjata raja, senjata kaisar, senjata suci, dan senjata ilahi. Cermin pencapai surga miliknya adalah senjata kerajaan, dan tombak pembenci surga Mu Lishang adalah senjata kerajaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa tripod besar ini sebenarnya adalah senjata suci. Senior, apakah kamu yakin ini adalah artefak suci? Kata Daniel. Tentu saja, bagaimana saya bisa salah? Ini adalah artefak suci, tungku alkimia, dan itu adalah artefak suci bermutu tinggi. Ini jelas merupakan keberadaan langka di dunia kuno. Itu harus menjadi tungku alkimia tuanmu, yang merupakan penguasa sekte alkimia di dunia kuno. Hanya Tuan Agung dari sekte alkimia yang dapat memiliki tungku alkimia suci. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat master alkimia ada di dunia kuno. Paling-paling, kamu hanya bisa mendapatkan tungku alkimia tingkat kekaisaran. Dan tuanmu memiliki tungku alkimia tingkat artefak suci, yang sangat kuat, tapi sekarang aku akan memberikannya kepadamu secara langsung. Dia cukup baik untukmu, dan aku akan memberimu artefak suci. Berapa banyak orang yang kuat di seluruh dunia kuno tidak akan pernah melihat satupun artefak suci seumur hidup mereka. Longgan berkata sambil menghela nafas. Orang tua itu sangat mencintaiku, dia benar-benar meninggalkan harta yang begitu berharga bagiku. Daniel melihat tungku alkimia ini dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Akui Tuhan, tetapi bejana suci ini memiliki spiritualitas, mungkin tidak mudah bagimu untuk sepenuhnya mengenali Tuhan. Kata Longgan. Itu tidak terlalu penting. Daniel mengatakan sesuatu, dan setetes darah jatuh ke kuali besar. Boom! Saat darah Daniel jatuh ke dalam kuali, momentum yang menakutkan meletus dari kuali, dan dinding kuali meledak menjadi cahaya terang, mencoba untuk mengusir darah Daniel. Tetapi menerima pengakuan Daniel dari tuannya, seluruh kuali bergetar hebat. Sialan! Wajah Daniel menjadi gelap, dan pada saat ini 2 jiwa bintang di benaknya bersinar dengan cahaya, dan kekuatan mengerikan meletus langsung dari tubuh Daniel, menekan kuali. Pada saat yang sama, di atas 9 langit, 6 bintang muncul di kehampaan. Bintang-bintang, cahaya 6 bintang turun dari langit, menyerbu ke dalam gubuk, dan memasuki kuali.
Kuali besar benar-benar ditekan, dan darah Daniel benar-benar menyatu dengan kuali. Segera Daniel merasakan hubungan antara dirinya dan tripod, seolah-olah seluruh tripod berada di bawah kendalinya. Guru. Pada saat ini, suara yang tajam dan lembut terdengar di benak Daniel. Siapa? Mata Daniel menyipit, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Tuan, jangan khawatir. Saya adalah roh senjata dari Kuali Qian Kun. Suara jernih dan lembut itu berkata lagi. Apakah kamu roh dari tripod yang hebat ini? Daniel memandangi kuali besar di depannya. Dia tahu bahwa setiap bejana suci dilahirkan dengan roh. Dengan roh, tuannya dapat mengendalikan bejana suci dengan lebih mudah. Benar. Aku adalah roh senjata dari Kuali Qian Kun. Suara itu berbicara. Pada saat ini, Daniel sedikit rileks, dan berkata, apakah kuali besar ini disebut Kuali Qian Kun? Namanya cukup mendominasi. Daniel cemberut. Kuali ini diturunkan dari zaman kuno. Ditemukan oleh tuanmu, mantan tuanku, dan sekarang diwariskan kepadamu, Tuan. Qiling berkata, lalu kenapa barusan kamu menolak dan tidak menerima pengakuanku? Kata Daniel tiba-tiba. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan roh senjata, ini adalah reaksi dari senjata suci itu sendiri. Begitu prajurit yang lemah ingin mengendalikan senjata suci itu sendiri akan melawan, dan roh senjata tidak dapat menahannya. Roh itu berbicara. Lupakan saja kali ini, aku tidak peduli denganmu, ngomong-ngomong, siapa namamu? Kata Daniel. Aku tidak punya nama, dan master sebelumnya juga tidak memberiku nama. Qiling berbicara. Karena ini Qian Kun, sebut saja kamu Bastian Kun. Kata Daniel. Oke, Tuan. Bastian Kun mengangguk. Bastian Kun, beritahu aku apa yang dilakukan Kuali Qian Kun ini. Kata Daniel. Fungsi terbesar Qian Kun Ding adalah memurnikan pil obat, dan Bastian Kun ada di sana untuk memurnikan pil obat, jadi tidak perlu master menghabiskan terlalu banyak pemikiran, cukup masukkan bahan obat dan pil api, dan Bastian Kun lainnya dapat melakukannya sendiri selesai. Kata Bastian Kun. Ini sangat kuat, mudah. Daniel berkata dengan penuh semangat. Namun, jika itu untuk memurnikan pil tingkat kekaisaran atau tingkat suci, lebih baik bagi tuannya untuk mengendalikannya secara pribadi. Lagi pula, pil semacam ini sudah termasuk keberadaan yang menentang surga, dan itu sulit mengandalkan semangat itu sendiri, kesuksesan pemurnian yang lengkap. Kata Bastian Kun. Ya, kamu masih bisa memurnikan pil peringkat suci. Daniel berkata dengan ekspresi terkejut, ramuan suci ini sudah menjadi ramuan ilahi, dan satu pil memiliki efek yang menentang surga, bahkan ramuan kekaisaran memiliki efek yang sangat kuat. Hanya saja Daniel bahkan belum pernah melihat pil peringkat surga, apalagi pil peringkat kekaisaran dan peringkat suci. Tentu saja, selama masternya pandai memurnikan alkimia, dan memiliki bahan dan formula obat yang lengkap, bahkan ramuan tingkat dewa yang legendaris, Kuali Qian Kun dapat disuling. Kata Bastian Kun langsung. Ini sangat kuat, pil tingkat dewa. Mata Daniel bersinar terang. Bab 1358 Cara Formasi. Nak, jangan melamun. Jika kamu ingin memurnikan ramuan tingkat dewa, kecuali keterampilan alkimiamu telah melampaui mastermu beberapa kali, jangan pernah berpikir untuk memurnikan ramuan tingkat dewa, karena bahkan tuanmu pun bisa, jangan lakukan itu. Menyempurnakan ramuan tingkat dewa. Longgan menuangkan air dingin ke atasnya dan berkata, "Mengapa?" Daniel bertanya tanpa sadar. Ramuan tingkat dewa telah melampaui kognisi semua orang. Itu bukan hanya ramuan.
Itu telah melahirkan kebijaksanaan spiritual dan memiliki kehidupannya sendiri. Kata Daniel. Kebijaksanaan lahir dan hidup lahir. Apakah ini masih obat? Apakah ini menjadi roh? Setelah mendengarkan kata-kata Longgan, Daniel diam-diam mendecakkan lidahnya. Ramuan tingkat dewa adalah eksistensi yang melampaui dunia, seperti halnya seseorang yang melampaui dunia. Ia memiliki spiritualitas dan kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Ramuan tingkat dewa sudah cukup untuk menghidupkan kembali seseorang dan mengubah segalanya. Hanya saja di dunia kuno, kamu tidak bisa menemukan ramuan tingkat dewa, apalagi memurnikan ramuan tingkat dewa. Ini bukan hanya masalah keterampilan alkimia. Kamu bahkan mungkin tidak dapat menemukan bahan obat untuk memurnikan pil tingkat dewa, apalagi memurnikannya. Bahkan jika itu adalah pil peringkat suci, seluruh dunia kuno, kecuali master alkimia top, tidak akan dapat menemukannya, temukan mereka. Tidak ada yang bisa memperbaikinya, jadi bocah, jangan terlalu aneh. Longgan meriwayatkan. Bagaimana saya bisa disebut aneh? Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin memurnikan pil tingkat dewa. Selain itu, saya dapat memurnikannya bahkan jika saya mau. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan bukan berarti aku, Daniel, tidak bisa melakukannya. Aku hanya suka melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mengapa aku harus melakukan apa yang orang lain bisa lakukan? Daniel bersenandung. Putramu ambisius, mari kita lihat apakah kamu beruntung. Longgan tertawa terbahak-bahak. Daniel tidak memikirkan topik ini lagi, hal-hal ini masih jauh darinya. Bastian Kun, apakah Kualikian Kun ini memiliki fungsi lain selain alkimia? Daniel terus bertanya. Kualikian Kun adalah senjata ofensif selain alkimia. Kualikian Kun memiliki berat puluhan ribu kati. Begitu tuannya mengendalikan serangan, itu akan menjadi sangat kuat. Dan alasan mengapa Kualikian Kun disebut Kualikian Kun adalah karena ia dapat menyerap segala sesuatu di alam semesta dan memurnikan segalanya. Jika tuannya ingin berurusan dengan siapapun, dia dapat menyedotnya ke dalam Kualikian Kun dan kemudian memperbaikinya. Kata Bastian Kun satu persatu. Bagus sekali, sayang sekali. Daniel mengangguk, dia tidak berharap lelaki tua itu meninggalkannya harta yang begitu bagus, dia benar-benar berterima kasih kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, Pak Tua, aku pasti akan bergegas ke dunia kuno secepat mungkin, dan kita pasti akan bertemu lagi. Daniel mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan di dunia kuno. Selamatkan Rizka, temukan 3 hal untuk menyelamatkan ibunya, temukan ayahnya dan lelaki tua itu. Semua hal ini menunggu Daniel lakukan, dan premis untuk melakukan semua ini adalah memiliki kekuatan yang kuat. Sekarang kode terlarang Yin Yang ini adalah yang paling penting baginya. Selama dia dapat membuka 8 lapisan yang tersisa dari kode terlarang Yin Yang ini dan mendapatkan semua jenis keterampilan unik di dalamnya, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya, dan memiliki kemampuan untuk menembus dunia kuno modal. Selanjutnya, Daniel menyingkirkan Kualikian Kun, lalu dia duduk bersila lagi, dan mulai memahami semua hal di lapisan pertama kode terlarang Yin Yang secara menyeluruh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan gunung es seperti gunung es di Tiandao. Di pulau itu, di sebuah istana yang terbuat dari pahatan es, sosok Bei Mingxuang muncul di sini. Berdiri di depannya adalah seorang wanita paruh baya mengenakan bangku putih polos, dengan rambut panjang dan wajah dingin, memancarkan temperamen dingin dan serius. Dia adalah Tuan Bei Mingxuang, Bing Ruoking, penguasa Islandia, salah satu dari 7 kekuatan besar di pulau itu. Xuang Er, ku dengar kamu telah pergi ke dunia seni bela diri.
Bing Ruoking meludah dengan lembut. Ya, Tuan, klan Beiming dari klan Ibu Shuang Er telah dimusnahkan, jadi Shuang Er sengaja pergi untuk menyelidiki, berencana untuk melacak pembunuhnya dan membalaskan dendam klan ibunya. Beiming Shuang berkata dengan suara yang dalam. Klan Beiming telah musnah? Klan Beiming ini adalah keluarga tersembunyi di dunia seni bela diri, dan kekuatannya juga sangat kuat. Mereka benar-benar musnah. Siapa pembunuhnya? Sudahkah kamu mengetahuinya? Bing Ruoking menatap Beiming Shuang dengan ekspresi terkejut di matanya dan berkata, "Ya, aku menemukannya. Itu adalah bakat mengerikan yang baru-baru ini muncul di dunia seni bela diri, bernama Daniel." Saat Beiming Shuang berbicara, dia menceritakan apa yang terjadi di Fengmeng. Benar-benar membuka mata bahwa ada bakat mengerikan di dunia seni bela diri ini. Kekuatan dan bakat semacam ini tidak kalah dengan murid paling berbakat dari 7 kekuatan utama Tian Dao. Mata Bing Ruoking bersinar terang. "Tuan, saya perlu mundur sebentar," kata Beiming Shuang. "Oke, Pulau Surgawi dan Istana Bawah Tanah akan dibuka dalam waktu kurang dari sebulan. Anda hanya perlu keluar sebelum pembukaan. Kali ini adalah peluang besar bagi Anda untuk memasuki alam kondensasi. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Bisakah? Jangan lewatkan." Bing Ruoking berkata dengan suara yang dalam. "Iya, Guru." Beiming Shuang mengangguk, berbalik dan pergi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daniel telah duduk bersila di gubuk jerami selama 3 hari terakhir, tanpa bergerak, apalagi meneguk air, seolah-olah dia benar-benar bermeditasi, dan tubuhnya diisi dengan napas khusus. Boom! Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Daniel telah menguasai semua pengetahuan dasar dari lapisan pertama kode terlarang Yin Yang, dan pada saat ini otak Daniel tiba-tiba meraung, seolah meledak. Setelah itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otak Daniel dengan gila-gilaan, dan rasanya kepalanya akan meledak. Ah! Wajah Daniel terasa sakit, dan dia berteriak dengan ekspresi terdistorsi, aura mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, menghancurkan semua yang ada di dalam gubuk. Kemudian Daniel mulai mencerna informasi ini secara bertahap, dan isi dari informasi ini membuat Daniel sangat bersemangat, karena informasi ini adalah isi dari lapisan kedua kode terlarang Yin Yang cara pembentukan. Lapisan kedua dari kode terlarang Yin Yang berbicara tentang cara formasi, mengajari Anda cara mengatur formasi. Semua formasi ini telah diturunkan dari zaman kuno. Itu juga berisi sejumlah besar formasi kuno. Selama Daniel dapat belajar bagaimana mengatur formasi, dia dapat mengatur semua formasi kuno ini. Formasi kuno ini berisi formasi serangan yang kuat, formasi pertahanan, dan formasi pembunuhan yang dapat merenggut nyawa dan kematian. Setiap formasi sangat menakutkan, dan sangat sulit untuk mengaturnya. Tapi untuk Daniel, ini membuatnya sangat bersemangat. Dia telah terkena banyak formasi sebelumnya, terutama formasi Dewa dan Iblis 4 elemen dari klan Dongfang, yang begitu kuat hingga hampir membunuhnya. Kering sampai mati. Jika dia juga bisa mempelajari cara formasi ini, ketika dia bertemu dengan orang yang kuat dan mengatur formasi yang kuat, bukankah akan mudah menghadapi lawan? Bab 1359. Memikirkan hal ini, Daniel tenggelam dalam pemahaman tentang cara pembentukan, dan mulai mempelajari dan memahami pengetahuan dan isi dari formasi ini. Dan kode terlarang Yin Yang ini juga tampaknya memiliki spiritualitas, dan secara bertahap menanamkan semua pengetahuan tentang formasi ini dalam pikiran Daniel, yang sangat mempercepat penerimaan dan pemahamannya. Namun, formasi ini terlalu dalam dan besar,
Meskipun Daniel menghabiskan 3 hari, dia hanya memahami kurang dari 1/10 dari keberadaan, tetapi 1/10 ini membuat Daniel dari formasi idiot menjadi master formasi. Formasi pengumpulan roh. Daniel berkata tiba-tiba, dan melemparkan 4 batu roh berkualitas tinggi ke dalam kehampaan dengan kedua tangan, lalu membentuk cetakan tangan dengan kedua tangan secepat kilat, dan menyuntikkan 4 sinar cahaya ke dalam 4 batu roh berkualitas tinggi ini. Segera, 4 batu roh berkualitas tinggi bergoyang ke arah tertentu, dan segera ada gelombang energi roh yang kuat dari seluruh lembah menuju pondok. Itu benar-benar berhasil. Tidak buruk, tidak buruk. Daniel mengangguk saat melihat pemandangan ini. Ini adalah formasi yang telah dipelajari Daniel dalam 3 hari terakhir. Ini disebut formasi pengumpulan roh. Seperti namanya, ini adalah formasi yang dengan cepat mengumpulkan energi spiritual dunia. Ini juga merupakan metode formasi yang biasa digunakan oleh yang kuat di dunia kuno ketika mereka berlatih itu dapat dengan cepat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar untuk mempercepat kultivasi mereka sendiri. Beberapa sekte juga akan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk memperkuat aura di sekte mereka sendiri. Namun, formasi pengumpul roh ini dibagi menjadi 9 tingkat. Daniel hanyalah formasi pengumpul roh tingkat pertama, yang hanya dapat berkumpul dalam radius 100 meter. Dikatakan bahwa sekali formasi pengumpul roh tingkat ke-9 dibuka, bisa langsung berkumpul dalam radius 100 meter. Semua aura langit dan bumi dalam jarak 10.000 mil begitu mengerikan. Tapi ini sudah sangat bagus untuk Daniel, bagaimanapun, dia baru berlatih formasi selama 3 hari, dan dia dapat dengan mudah mengatur formasi pengumpulan roh tingkat pertama. Para jenius formasi itu tercengang. Namun, pengaturan ini membutuhkan banyak batu roh, terutama semakin kuat formasinya, semakin banyak batu roh yang akan dikonsumsi, tapi ini bukan apa-apa bagi Daniel, yang menyuruhnya memiliki bagaimana dengan tambang roh. Aku sudah di sini selama 5 atau 6 hari, dan sudah waktunya untuk kembali. Kurasa gadis-gadis itu harus mengkhawatirkanku lagi. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, meskipun dia menyuruh semua gadis untuk menemui tuannya, tapi dia tidak kembali selama berhari-hari, dan tidak ada sinyal ponsel di gunung ini, jadi semua gadis pasti sangat khawatir. Tapi sebelum pergi dari sini, Daniel pergi ke ruang rahasia gua untuk menemui ibunya yang Sueking. Dengan lembut membelai wajah yang Sueking, mata Daniel berkilat dengan emosi yang rumit. Bu, jangan khawatir, Daniel akan membantumu menemukan sesuatu untuk menghidupkanmu kembali, dan memungkinkanmu untuk melihatku dan ayah lagi. Akan ada saatnya ketika keluarga kita bertiga akan dipersatukan kembali. Kamu menunggu untuk saya. Daniel menatap Yang Sueking dengan tatapan tegas di matanya, berbalik dan pergi dari sini. Pada saat yang sama, di dunia kuno, di atas gunung tertentu, seorang pria berjubah hitam dan topeng emas berdiri di sini. Sepasang murid yang terlihat di balik topeng itu bersinar karena kerinduan. King Er, apakah kamu baik-baik saja? Pria berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, seorang pria berbaju hitam dengan topeng setengah hitam di wajahnya muncul di sini, setengah berlutut di tanah menghadap pria berbaju hitam, dan berkata dengan hormat. Tuan, pengaturan telah dibuat sesuai dengan perintah Anda. Pria berbaju hitam melambaikan tangannya, dan pria berbaju hitam menghilang di depan matanya. King Er, jangan khawatir, untukmu, bahkan jika aku menjadi musuh seluruh dunia kuno, aku tidak akan ragu. Siapapun yang menghalangimu untuk membangkitkanmu akan mati. Niat membunuh yang tak terbatas keluar dari mata pria berjubah hitam itu, dan niat membunuh untuk menghancurkan merasuki tubuhnya.
Niat membunuh ini sepertinya keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, seluruh kehampaan di sekitarnya runtuh, dan sejumlah besar retakan ruang muncul. Penghalang ruang di dunia kuno 100 kali lebih kuat dari bumi di dunia kuno. Kecuali Anda benar-benar sangat kuat, Anda dapat menghancurkan ruang, dan gelombang pembunuh yang meletus dari pria berjubah hitam ini itu menghancurkan ruang sesuka hati, kekuatannya menakutkan. Huaxia, Tianhai. Setelah tinggal di lembah selama 5 atau 6 hari, Daniel akhirnya kembali ke sini, dan gadis-gadis itu juga sangat senang melihat Daniel kembali. Siapa Daniel? Suara keras tiba-tiba terdengar di luar villa. Apa yang kamu lakukan? Begitu kamu kembali, itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Daniel menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berjalan keluar. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul di atas kehampaan villa ini, semuanya adalah kekuatan tahap akhir dari Shattering Void Realm. 5 orang kuat dari alam pemurnian tubuh hancur, 5 orang kuat dari alam pemurnian tubuh. Di antara mereka ada seorang lelaki tua dari alam pemurnian tubuh tingkat 7 dan seorang lelaki tua dari alam pemurnian tubuh tingkat 8. Dan mereka adalah anggota Tiandao Menshan, salah satu dari 7 kekuatan utama di Tiandao, dan 2 sesepuh di alam latihan tubuh tingkat ke-7 dan ke-8 adalah sesepuh Tiandao Menshan. Karena Tian Shihua terbunuh, kepala Tian Shi Menshan, Lin Yuan, juga langsung mengirim mereka untuk menyelidiki situasinya, dan meminta untuk menemukan pembunuhnya dan membunuh mereka. Mereka meninggalkan Tiandao dan pergi ke Yanjing, menemukan keluarga Hua, mengetahui keberadaan Daniel, dan kemudian datang ke sini lagi. Pada saat ini, Spirit Armored Beast dan salah satu leluhur klan Dongfang sedang menatap sekelompok orang ini. Aku tidak menyangka akan ada makhluk roh tingkat ketiga di sini. Ini sangat kuat. Ada juga seorang lelaki tua di pelatihan tubuh tingkat kelima. Biarkan Daniel segera keluar. Penatua dari rumah Tianche, yang berada di tingkat ke-7 dari alam latihan tubuh, berteriak dengan wajah dingin, berbicara tanpa kesopanan. Siapa Cici Wawa di siang bolong, pasti sakit. Daniel keluar dari villa, dan memandangi sekelompok orang yang berbicara tanpa basa-basi. Kamu Daniel? Penatua dari rumah Tianche yang berada di tingkat ke-7 dari pelatihan fisik memusatkan pandangannya pada Daniel. Mengapa kamu memanggil kakekmu? Daniel menatap lelaki tua itu dan berkata begitu saja. Kamu. Mendengar kata-kata Daniel, sesepuh dari istana Tianche, yang berada di tingkat ke-7 dari pelatihan fisik, memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan aura menakutkan merasuki tubuhnya. Pada saat ini, sesepuh dari rumah Tianche yang diam selama ini menatap Daniel dan berkata, apakah kamu membunuh Tetua Hua? Tetua Hua? Tetua Hua itu? Aku membunuh banyak orang. Bagaimana aku tahu Tetua Hua itu? Daniel cemberut. Hua Tianxi, yaitu leluhur dari keluarga Yanjing Hua. Penatua dari rumah Tianche, yang berada di tingkat ke-8 dari pelatihan fisik, berteriak dengan suara yang dalam. Oh, itu dia. Aku memang membunuhnya. Apa masalahnya? Daniel berkata dengan tidak setuju. Anak sialan, dia adalah sesepuh dari istana Tianche Pulau Surgawiku, kamu berani membunuhnya, kamu menentang istana Tian, kamu akan mati hari ini. Bab 1360 membunuh. Penatua dari rumah Tianche di tingkat ke-7 dari pelatihan fisik menatap Daniel dan berteriak dengan marah, dan orang-orang lainnya di rumah Tianche menatap Daniel dengan niat membunuh di mata mereka. Ternyata pria itu berasal dari Tiandao, tidak heran dia begitu kuat, tapi aku, Daniel, tidak pernah melihat identitasnya saat membunuh orang. Bahkan tetua Tiandao akan membunuhku jika mereka menyinggung perasaanku, termasuk kamu.
Tanpa pengecualian, Daniel menatap sekelompok orang di depannya dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Kamu, pengadilan kematian. Sebuah cahaya dingin melintas di mata sesepuh Tianmenshan, yang berada di tingkat ketujuh dari pelatihan fisik, dan dia membanting Daniel dengan satu telapak tangan. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi bersatu, dan dengan kekuatan telapak tangan ini, ia pergi ke arah Daniel untuk membunuh, dan kehampaan itu robek dan hancur. Ledakan. Menghadapi telapak tangan lawan yang kuat. Dengan pukulan, Daniel menghancurkan cetakan telapak tangan dengan kekuatan fisik murni. Melihat pemandangan ini, mata tetua itu menyipit, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya lagi. Benar-benar melepaskan paksaan dari alam penempaan tubuh tingkat ketujuh. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, dengan patuh meraihnya tanpa perlawanan, menyerahkan cermin yang mencapai surga, dan aku akan membuatmu mati lebih cepat. Penatua dari rumah Tianche, yang berada di pelatihan fisik tingkat ketujuh, memandang Daniel dengan ekspresi agung dan berkata, Paket 13. Daniel meludahkan dua kata dengan tenang, memutar pergelangan tangannya, dan Ming Hong Dao muncul tepat di tangannya. Boom! Daniel mengacungkan Ming Hong Dao, dan menebas dengan ganas. Segera, Ming Hong Dao meledak dengan cahaya pedang yang menakutkan dan meledak ke arah yang lebih tua. Poh! Melihat pancaran pedang Daniel menyerang, wajah sesepuh dari istana Tianche di tingkat ketujuh kondisi latihan tubuh berubah, dan kekuatan menakutkan meletus untuk mematikan pancaran pedang. Hanya saja dia terlalu meremehkan Ming Hong Dao, ketika kekuatannya bertabrakan dengan cahaya pedang Ming Hong Dao, cahaya pedang yang menakutkan itu langsung memusnahkan kekuatannya, bahkan langsung menghancurkan tubuhnya, terbelah menjadi dua. Darah memercik keluar, memercik ke wajah sesepuh istana Tianche yang berada di tingkat ke-8 dari latihan fisik di sampingnya, dan kulitnya juga berubah drastis, pupilnya menyusut, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Tuan-tuan lain dari istana Tiange semuanya memiliki mata yang tumpul, dan mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Selanjutnya giliranmu. Daniel memandang sesepuh dari rumah Tianche yang berada di tingkat ke-8 dari pelatihan fisik. Nak, kami dari Tianmenshan. Jika kamu membunuhku, Tianmenshan tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan ekspresi serius di wajahnya, tetua Tianmenshan, yang berada di tingkat ke-8 dari latihan fisik, berteriak dengan suara yang dalam. Kalau begitu, jika aku tidak membunuhmu, akankah Tianmenshan membiarkanku pergi sekarang? Daniel berbicara. Kamu telah membunuh dua orang tua dari istana Tian, dan istana Tian tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tetua berkata langsung. Kalau begitu kamu baru saja berbicara omong kosong. Apakah aku membunuhmu atau tidak, rumah Tianche tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu aku mungkin juga membunuhmu, sehingga aku bisa mendapatkan lebih banyak uang. Daniel menatap lelaki tua itu dengan mata idiot, dan bergegas keluar sebelum pihak lain dapat berbicara. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menebas. Boom! Melihat Daniel menyerang dengan pedang, tetua itu tidak berani ceroboh sama sekali, dan dengan cepat mengayunkan harta tingkat rendah, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Harta karun ini bersinar terang, dan kekuatan yang kuat meletus ke arah pedang Daniel. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara gemuruh yang tumpul meletus, setelah seorang tetua. Mundur. Asura 9 tebasan. Potongan keempat. Potong dunia 4 kali. Daniel berdiri di udara memegang saber Ming Hong. Semua kekuatan bintang di 6 titik akupuntur dituangkan ke saber Ming Hong. Pola pada saber Ming Hong bersinar terang, dan aura menakutkan menyebar keluar. Boom!
Daniel mengangkat Ming Hong Dao dan menebas dengan keras, momentum untuk memusnahkan dunia tersapu, cahaya bilahnya sepanjang puluhan kaki, dan meledak ke arah yang lebih tua. Yang terakhir dengan cepat melambaikan harta tingkat rendah di tangannya untuk melawan, tetapi harta tingkat rendahnya langsung pecah menjadi beberapa bagian ketika mengenai pisau Ming Hong Daniel. Kekuatan luar biasa dari tebasan keempat dari 9 tebasan Shura dikombinasikan dengan kekuatan Ming Hong Dao yang membuka segel keempat, bahkan orang yang kuat di alam penempaan tubuh tingkat ke-9 akan kesulitan melawan pedang ini. Lawan hanya berada di level ke-8 dari Body Training Realm, dan tidak dapat menahannya sama sekali, tetapi pada saat kritis, lawan tidak ragu untuk menghabiskan vitalitasnya sendiri, dan menunjukkan serangkaian teknik rahasia. Secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri ke pelatihan tubuh tingkat 9, dia bisa menahan pisau Daniel, tetapi seluruh tubuhnya masih meledak dan jatuh ke tanah, tubuhnya terluka parah. Segera, Daniel jatuh ke tanah, mencabut saber Ming Hong, dan berjalan menuju sesepuh dari rumah Tianche yang berada di tingkat ke-8 dari pelatihan fisik. Kenapa repot-repot? Hilangnya vitalitas memblokir pisauku, bukankah itu akan tetap mati? Lebih baik biarkan aku membunuhnya dengan satu pisau, itu lebih menyenangkan. Daniel berjalan ke sesepuh dari Tianche Menshah dan mencibir. Kamu, Tuan Istana tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua memegangi dadanya, menatap Daniel dan berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa melihat adegan itu? Seperti yang dikatakan Daniel, dengan lambaian tangannya, massa api merah menyelimuti tubuh ahli penempaan tubuh tingkat 8 ini, dan tubuhnya berubah menjadi kehampaan dalam sekejap mata. Dan kamu? Daniel memandangi beberapa anggota Tiananche Menshah yang tersisa dalam kehampaan, dan segera orang-orang ini gemetar, dan mereka akan berbalik dan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Daniel tersenyum ringan, matanya menyipit, dan 500 pisau terbang bintang keluar dari tubuhnya, mencekik sekelompok orang sampai mati dalam sekejap. Tianche Menshah, menarik. Sudut mulut Daniel sedikit terangkat, dan kilatan minat muncul di matanya. Pada saat yang sama, di Tiandao Tianche Menshah, Lin Yuan sedang berlatih di sebuah ruangan pada saat terdengar ketukan di pintu. Tuan Asgard, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ada suara di luar. Ada apa? Lin Yuan membuka matanya, dan dengan lambaian tangannya, pintu langsung terbuka, dan seorang bawahan masuk dengan cepat. Master Asgard, orang-orang yang kamu kirim untuk melacak pelaku sebenarnya yang membunuh tetua Hua semuanya sudah mati, termasuk kedua tetua, dan kartu jiwa mereka semuanya hancur. Bawahan itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Apa?" Mendengar berita ini, wajah Lin Yuan sangat berubah. Ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia langsung berdiri. Kedua tetua sudah mati, bagaimana ini mungkin? Lin Yuan tidak dapat mempercayainya, kali ini, untuk menyelidiki kebenaran kematian Tian Shihua, dia secara khusus mengirim seseorang dengan pelatihan fisik tingkat ke-7 dan seorang pria kuat dengan pelatihan fisik tingkat 8. Kekuatan semacam ini adalah keberadaan teratas di dunia seni bela diri Tiongkok, hanya ada sedikit orang yang dapat membunuh mereka, tetapi sekarang mereka semua mati, yang secara alami membuat Lin Yuan sulit dipercaya. Sialan, aku ingin melihat siapa yang begitu merajalela. Berani membunuh 3 tetua dari istana Tianku.